Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini, Doni Priayi, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure lagi. Action figure apa yang akan gua review hari ini? Yuk langsung kita figure out this figure. Oke teman-teman, jadi hari ini gua akan mereview sebuah barang yang seperti biasa nggak bermanfaat, nggak ada gunanya, dan buang-buang duit doang. Ya, action figure. Jadi action figure apa yang akan gua review hari ini? Jadi yang akan gua review hari ini adalah Jadi yang akan gua review hari ini adalah Dasin Kapten Tsubarka. Nah, seperti apa penampakan action figurnya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan boxnya. Oke teman-teman, jadi hari ini gua akan mereview sebuah action figure ya. Udah lama kita nggak review action figure ya, karena berbagai kesibukan di dunia nyata. Jadi beberapa minggu terakhir ini gua lagi seneng banget nonton film animenya Kapten Tsubarka ya. Nah ini sebenarnya adalah wishlist gua dari lama, tapi baru kesampaian gua beli ya. Nah si Dasin ini pernah bikin Kapten Tsubasa juga sebelumnya ya, tapi yang versi pertama. Nah yang ini adalah versi kedua. Bedanya apa sih ya? Nah jadi ini tuh ada sedikit yang di reisu ya, sedikit banget. Yuk biar nggak makin penasaran, langsung kita unboxing dia sama-sama. Nah untuk membuka figur Dasin ini ya, untuk yang seri Tsubarka ya, dia itu ada mikanya, jadi dia bisa diserot seperti ini ya. Sebenarnya gua nggak terlalu suka sama mikanya ini karena kotor dan bentuknya jadi dekil dan nggak mewah gitu ya. Selanjutnya di sini kita dapat kayak gini doang. Jadi gue kurang suka ya sama si Dasin ini karena desainnya itu sangat simple sekali ya. Ini kayak gitu, ada tulisan 10-nya di sini. Dan untuk membuka figurnya di sini bisa dari atas dan dari bawah ya. Nah, dan untuk membuka figurnya ini sendiri gue akan menggunakan jurus jari sakti. Nah, untuk jari sakti ini pertama kita harus memusatkan cakra kita dan memfokuskan cakra kita di ujung jari seperti ini. Selanjutnya tinggal kita udah kebuka dia segelnya. Jadi sekarang tinggal kita buka seperti ini teman-teman. Udah lama banget kita nggak melakukan ritual ini ya. Seret. Jadi seperti biasa, kalau si Dasin itu dia seperti ini aja penampakannya, langsung di dalam blister kayak gini. Dan seperti biasa dia juga double layer seperti ini teman-teman. Nah daripada makin penasaran, yuk langsung kita unboxing dia bareng-bareng. Jadi ini dia semua aksesoris yang kalian dapatin di paket figur ini. Banyak banget. Pertama di sini kita dapatin aksesoris stand base, dan seperti biasa ya aksesoris stand base si Dasin Tsubasa ini masih sama ya. Jadi bentuknya itu seperti ini doang. Di sini ada 3 lubang yang bisa kalian tancepin sama stand base-nya, dan di sini juga ada ujungnya seperti ini. Jadi ini tuh bisa teman-teman gabungin sama stand base Tsubasanya nanti. Jadi ini tuh bisa menjadi sebuah lapangan yang lebih panjang kayak gitu teman-teman ya. Selanjutnya kita dapat 2 stand base seperti ini. Ini yang versi panjang dan ini yang versi pendek ya. Ini kegunaannya sama. Jadi ini tuh adalah stand base yang bisa buat menopang si Tsubasa maupun bolanya ya. Jadi di sini juga ada artikulasinya. Jadi ada di sini, di sini sama seperti ini juga ya. Dan selanjutnya juga di sini kita dapat si capitnya sendiri. Ini capitnya yang versi gede dan yang ini versi kecil. Ini yang versi kecil adalah buat yang versi stand base-nya yang versi kecil juga, dan teman-teman bisa colokin di ujung ininya seperti ini teman-teman. Dan yang versi gedenya ini bisa teman-teman colokin juga di versi yang gedenya. Ini seperti ini. Kita juga dapat 4 pengganti wajah cadangan Tsubasa. Yang pertama adalah Tsubasa yang versi kalem seperti ini. Wajah bahagia banget, dan wajah yang sangat serius. Nah, selanjutnya di sini dia juga dapat pengganti rambut ya. Jadi
di rambutnya ini kan si Subarka ini bisa ini kan ada jambulnya seperti ini. Nah, ini tuh versi jambul yang ke kiri dan yang satunya ini adalah jambul yang versi ke kanan, teman-teman. Seperti itu. Nah, si Subarka ini juga pasti nggak afdol kalau nggak dapat bola ya, karena bola adalah teman. Nah, si bolanya ini seperti biasa ya, seperti ini bentuknya, dan di sini juga ada bolongan yang bisa teman-teman tancepin nanti di stand base-nya. Kita juga dapat banyak kali ya aksesoris pengganti tangan. Pertama dia dapat tangan yang jempol seperti ini, tangan fist, tangan yang lagi kebuka, tangan buat ngupil, tangan buat mukul, dan yang terakhir ini adalah tangan yang gua sebenarnya masih bingung ya. Di Daishin Tsubasa ini selalu dapat tangan yang kayak megang senjata gitu loh, teman-teman. Nah, padahal dia tuh nggak megang apa-apa, nggak punya aksesoris yang bisa dipegang gitu ya. Jadi ini gue bingung sebenarnya apa fungsi tangan ini ya. Buat teman-teman yang tahu, tulis di komen di atas, oke? Dan inilah dia bintang utamanya, si Kapten Subarka. Oke teman-teman, sekarang kita cek untuk detailnya si Kapten Subarka ini. Pertama kita lihat dari wajahnya. Wajahnya ini untuk face sculpt-nya ini bener-bener rapi banget, terutama di bagian cat, untuk di bagian matanya. Ini bener-bener udah rapi banget sih ya tuh. Udah selevel kayak Figma sama SAHF gitu, bener-bener bagus banget. Sculpt di rambutnya juga sangat bagus dan merepresentasikan banget si Subarka ya. Atau di bagian belakangnya ini seperti ini, bagus banget ya. Tapi entah kenapa gue merasa agak kurang mirip ya kalau dari depan ya. Kalau dari samping sini mirip sih, tapi kalau pas dari depan kayak gini gue ngerasa kayak agak aneh aja gitu ya. Tapi mungkin ini perasaan gue aja. Nah, untuk yang versi bajunya sendiri ini masih sama seperti yang Daishin, keluaran Daishin yang lainnya ya. Jadi bajunya tuh dari bahan kain seperti ini. Dan untuk versi ini sebenarnya gue agak bingung sih. Sebenarnya si Subarka ini tuh gue kalau nggak salah tuh udah ada 3 versi ya. Koreksi gue kalau gue salah ya. Yang pertama itu animenya itu tahun 1983 kalau gue nggak salah ya. Nah, terus yang versi kedua, yang versi di RCTI ya kalau gue nggak salah ya, itu tuh pas deket-deket sama Piala Dunia tahun 2002 yang dilaksanakan di Jepang kalau gue nggak salah ya. Jadi mungkin filmnya tuh sekitar deket-deket tahun 2002 gitulah mungkin ya. Nah, yang terakhir tuh adalah versi yang terbaru ya. Ini filmnya baru banget dirilis tahun 2018, tapi gue kurang suka ya. Dan pengembangan karakternya juga lebih bagus, tapi entah kenapa feels-nya itu kayak apa ya, Tsubasa sama karakter yang lain tuh kayak agak-agak dibego-begoin atau gimana gitu loh ya. Nah, untuk bajunya sendiri sih warnanya putih polos seperti ini. Nah, untuk bajunya sendiri di sini bajunya versi kain dan sangat rapi banget buatannya ya. Nah, tapi kalau kelemahannya untuk figur-figur yang punya baju warna putih seperti ini, dia lama-kelamaan pasti menguning atau kena jamur. Tapi kalau makin kelamaan juga ini pasti kuning. Mau teman-teman jaga kayak gimana pun ini lama-kelamaan pasti kuning ya kalau yang baju yang seperti ini. Dan di bagian belakangnya di sini ada tulisannya 10, dan gua agak sangat menyayangkan juga untuk ban kaptennya ini harusnya dibuat kayak karet aja teman-teman ya. Jangan dibikin kayak apa, print sama kainnya. Jadi kesannya nggak natural gitu ban kaptennya ini ya. Nah, untuk di sini sendiri ini celananya seperti ini ya, garisnya ada 3 ya. Mungkin ini keluaran merek Adadeh. Nah, yang membedakan versi yang terbaru ini atau versi 2.0 atau reissue ini dari yang versi pertama adalah dia ada garis di sini teman-teman. Nah, jadi untuk yang versi pertama itu dia nggak ada garis di kaos kaki bagian atasnya. Nah, kalau yang ini ada nih teman-teman. Jadi itu aja sih yang ngebedain. Sisanya sama semua teman-teman ya. Nah, di sini untuk kaos kakinya juga dibuat dengan sangat bagus ya. Seperti biasa juga kalau warna putih ini lama-kelamaan pasti kuning. Itu adalah salah satu minusnya ya kalau figur-figur yang warna kuning kayak gitu. Nah, di sini juga sepatunya masih sama ya. Sepatunya ini kayaknya merek Adadeh ya, merek aparel olahraga gitu, dan ini juga dibuat dengan sangat rapi dan ada spoolnya juga di bagian bawahnya seperti ini. Oke, jadi itu dia detail untuk figur ini. Oke, sekarang kita mau tes untuk bagaimana cara untuk mengganti wajahnya. Pertama kita tinggal copot dia punya poni seperti ini, copot bagian rambut belakangnya seperti ini, copot juga kepalanya seperti ini. Kita ganti dengan kepala yang versi yang barunya seperti ini, pasang lagi rambutnya seperti ini, dan kita pasang lagi poni kangen bandnya seperti ini. Oke, jadi ini wajahnya sudah keganti. Oke, sekarang kita cek untuk artikulasi untuk figur ini. Pertama dari bagian kepalanya, pertama seperti biasa dia bisa noleh ke kiri, ke kanan ya, bisa kayak gini juga, dan ada artikulasi juga di bagian lehernya seperti ini ya. Jadi memungkinkan dia bisa bergerak seperti ini. Dia bisa nengok ke atas. Bentar, ini salah satu minus yang gua dapetin di figur ini ya. Jadi figurnya ini dibuat kurang presisi ya di bagian kepala, jadi dia gampang lepas kayak itu. Gua kurang suka di situ ya. Tapi untuk di bagian kepala ya, dia bisa ke atas. Ya elah guys.
Lepas lagi dong. Untuk bagian kepalanya dia bisa ke depan segini jauh ya, mantep banget. Di bahunya ada butterfly joint sebenarnya, tapi nggak kelihatan ya karena kehalang sama bajunya tuh. Teman-teman bisa denger keletek kayak gitu. Tangannya bisa diangkat sampai segini jauh. Tangannya bisa ke depan dan bisa ke belakang. Bicepnya bisa digerakin seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada bicepnya. Ini juga bisa kita tutupin lagi ya tuh, biar teman-teman bisa ngeliatin bicepnya. Sikunya bisa ditukuk sampai segini jauh. Dan salah satu ciri khas dari figur-figur Dacian ini juga dia bisa tangannya sampai seperti ini, teman-teman. Mantep banget. Pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat dan bisa ke atas dan bisa ke bawah. Untuk badannya sendiri dia terdiri dari 3 artikulasi, yaitu dada, perut, dan pinggang. Untuk di bagian dadanya dia bisa diputar seperti ini, teman-teman ya, bisa digerakin seperti ini juga dan bisa diputar-putar seperti ini. Untuk di bagian pinggangnya bisa diputar juga seperti ini, cuma nggak begitu kelihatan ya karena kehalang sama celananya seperti ini. Dia bisa seperti ini tuh, bisa diputar-putar juga seperti ini. Dia bisa ke belakang hingga segini jauh dan ke depannya hingga segini jauh. Kakinya bisa ngangkang sampai segini jauh. Ada artikulasi juga di bagian ujung pahanya sebenarnya di sini. Kakinya bisa ke depan segini jauh dan ke belakang segini jauh, mantep banget. Lututnya bisa ditekuk sampai segini jauh. Kakinya bisa ke kiri, ke kanan, bisa digerak-gerakin juga seperti ini. Dan dia juga bisa ke atas dan ke bawah hingga sejauh ini. Oke, jadi itu aja artikulasi untuk si Kapten Tsubarkah ini. Nah, dan Kapten Tsubarkah ini tingginya adalah sekitar 15 cm atau 6 inch. Dan ini dia perbandingan tingginya dengan Genzo Wakabayashi, Dacian model Ishizaki, dan Dacian model Tarumisaki. Nah, dan untuk figur Dacian ini sebenarnya untuk skalanya dia bukan 1:12 ya. Dia adalah versi 1:10 ya, buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi ini tuh untuk versi ukuran anak-anak atau bocil-bocil SD ini sebenarnya terlalu tinggi ya. Ini karena versinya 1:10 ya. Kalau seandainya teman-teman bandingin sama versi 1/12 nya kayak SHF atau Figma, ini tingginya udah pasti sama dan besarnya itu pasti lebih besar ini, teman-teman. Tapi menurut gue ini juga skalanya nggak bener ya skalanya ya. Nah, teman-teman bisa bandingin tingginya si Tsubarkah ini sama si Wakabayashi. Harusnya Wakabayashi ini jauh lebih tinggi dari si Tsubasa ya. Dan si Tsubasa ini di filmnya juga termasuk pendek ya waktu masih nankatsu ya. Ini terlihat dari ini tingginya dibuat sama semua, teman-teman. Ini menandakan bahwa Dacian model ini males bikinnya ya. Jadi ini bodinya itu sama semua. Jadi mereka tuh pakai body yang sama, tinggi yang sama. Jadi mereka nggak bener-bener ngikutin dari animenya ya. Harusnya Ishizaki dan Misaki ini dia lebih tinggi dari si Tsubarkah. Tsubarkah ini harusnya lebih pendek ya. Nah, buat teman-teman yang pengen nanya ini gua dapetinnya di mana? Jadi ini gua beli di Trans Gadget ya. Nah, untuk harganya sendiri ini gua dapetinnya 550.000 waktu gua beli. Nah, menurut teman-teman apakah worth it untuk harga segini untuk si Kapten Tsubarkah ini? Menurut gua ini worth it banget, apalagi kalau seandainya teman-teman pengen ngoleksi atau penggemar beratnya si Kapten Tsubarkah ya. Karena menurut gua Kapten Tsubarkah ini untuk figur artikulasinya ini baru pertama ini dibuatin sama si Dacian ya. Yang versi lain tuh dan lini-lini lain, merek lain nggak ada yang bikin si Tsubasa. Jadi menurut gua dengan harga segini yang cukup murah ya, menurut gua ini sangat worth it banget buat teman-teman beli. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure Kapten Tsubarkah ini. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.